Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Kita hari ini merayakan salah satu orang kudus yang jatuh kepada Santo Alfonsus Toribio dari Mogrovejo, Uskup. Saya akan menceritakan secara singkat bagaimana kisah dan perjalanan Santo ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Alfonsus Toribio dikenal sebagai seorang awam Katolik yang saleh, jujur, dan bijaksana. Di Granada, Spanyol, ia menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung dan mahaguru di bidang hukum. Kisah tentang pengangkatannya sebagai uskup agung Kota Lima, Peru sungguh menarik. Kehidupan imamat ketika menarik hatinya selama ia giat di dalam dinas kenegaraan dan kegiatan lainnya. Tetapi Tuhan mempunyai rencana khusus atas dirinya di luar kehendaknya sendiri. Sepeninggal Uskup Agung Lima pada tahun 1850, tahta keuskupan mengalami kekosongan. Suasana kota menjadi semakin buruk, terutama di kalangan angkatan bersenjata. Hal ini sungguh memalukan Raja Pil yang saleh dan taat beragama. Jalan keluar untuk mengatasi masalah ini, ia memilih seorang uskup agung yang berwibawa, saleh, jujur, pintar, dan berpengaruh di masyarakat, terutama di kalangan pembesar dan angkatan bersenjata. Orang yang cocok untuk jabatan uskup agung ini ialah Alfonsus Toribio. Semula penunjukan atas dirinya sebagai uskup agung ditolaknya sangat keras, mengingat statusnya sebagai orang awam. Namun, atas desakan raja dan semua rakyat, Alfonsus tergerak juga untuk menerima penunjukan ini. Ia sadar bahwa penunjukan ini adalah kehendak Allah. Ia lalu ditahbiskan menjadi uskup agung pada tahun 1581. Dari Spanyol ia belayar ke Peru, sebuah negeri yang bergunung-gunung di pantai lautan Pasifik. Tindakan pertama yang ditempuhnya ialah mengunjungi semua wilayah paroki dalam keuskupannya hingga ke pelosok-pelosok. Kadang-kadang ia berjalan kaki menuruni gunung dan bukit guna menyaksikan kehidupan umatnya. Ia melihat banyak selama kunjungan-kunjungannya. Orang-orang Spanyol, terutama tentara-tentara, dikenal berwatak bejat. Orang-orang Indian dikenal bodoh, sedangkan imam-imamnya malas dan mempunyai banyak istri. Hal ini menggerakkan dia untuk segera mengadakan pembaharuan total dalam keuskupannya. Terhadap orang-orang Spanyol yang bejat moralnya, ia tidak segan-segan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Untuk orang-orang Indian yang bodoh, ia berusaha mendirikan sekolah-sekolah. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga imam bagi pelayanan umat, ia mendirikan sebuah seminari yang dinamakan atau yang dikenal sebagai seminari pertama di Amerika. Para imam
dibinanya agar kembali sadar akan keluhuran panggilannya dan tugasnya sebagai pelayan umat. Torobio dengan tekun mempelajari bahasa daerah dan adat istiadat setempat. Orang-orang Indian yang masih terbelakang mendapat perhatian yang khusus. Ia membela mereka dari segala tindak jahat orang Spanyol. Usahanya untuk memperbaharui kehidupan imam umat sangat berhasil. Ia dibantu oleh rekannya Santo Franciscus Solanus. Selama 25 tahun memimpin gereja Peru sebagai uskup agung, Toribio berhasil menghantar kembali orang-orang Spanyol kepada tata cara hidup Kristiani. Demikian juga orang-orang Indian. Ia meninggal pada tahun 1606. Nah, begitulah cerita singkat tentang orang awam Santo Alfonsus Uskup yang kita rayakan pestanya pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Maret. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang tidak mungkin yang terjadi pada setiap umat ciptaan Allah. Kita semuanya ditunjuk jadi imam, buat mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar keselamatan. Jadi, apakah dia itu orang awam, apakah dia itu sebagai bagi khususnya umat Katolik, pastor, romo, uskup, itu tidak terlepas semuanya dari kuasa Tuhan. Kita semua mempunyai tujuan untuk mewartakan warta keselamatan dan kabar gembira. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Saatnya kita akan melanjutkan untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini, dan begitupun juga renungan harian Katolik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan 4, ayat 1 dan ayat 5 sampai 9. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, 'Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi.' Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan padamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu,
dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Terhadap Taurat, Yesus tidak untuk meniadakan hukum, aturan dan kebiasaan baik yang sudah ada, tetapi melengkapinya. Hal ini ia nyatakan agar manusia tidak jatuh ke yang lahiriah saja, tetapi juga dan terlebih-lebih yang dapat menghidupkan cinta kasih. Hukum Taurat tidak akan berarti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Yesus menekankan, bukan soal menjaga kemurnian Taurat, tetapi bagaimana Taurat ini dijalani dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Taurat menjadi inspirasi manusia untuk menuntunnya pada sikap moral dalam bertindak. Ayat-ayat kitab suci tidak untuk mencari pembenaran dan alasan apapun, apalagi digunakan untuk menutupi kesalahan, bahkan bisa saja sebagai dasar bertindak demi keuntungan pribadi. Hal itu merupakan penyimpangan kitab suci. Kitab suci adalah buku iman, dan kita yang membaca kitab suci adalah pelaku firman. Semoga demikian. Amin.